Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alex Iskandar dari K2 PAI D2. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar kurikulum merdeka mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti fase E, bab tema kajian Quran surat Al-Isra ayat 32, An-Nur ayat 2 dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Materi pokok larangan pergaulan bebas dan zina. Kompetensi inti A. Tujuan pembelajaran 1. Melalui menganalisis, siswa dapat menjelaskan Quran Surat Al-Isra ayat 32, Quran Surat An-Nur ayat 2, dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina dengan benar sesuai kaidah Islam. 2. Melalui membaca, siswa dapat mengetahui bahaya pergaulan bebas dan zina dengan benar sesuai ajaran agama Islam. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 1. Tahap pendahuluan. Di sini pembukaan, guru membuka pelajaran dengan salam dan menyapa peserta didik. Selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk berdoa bersama. Guru juga memeriksa kehadiran peserta didik serta kesiapan mereka memastikan kerapihan dan posisi tempat duduk yang sesuai. Persepsi, guru mengajukan pertanyaan untuk menggali pengetahuan awal peserta didik melalui pertanyaan pemantik seperti apa yang kalian ketahui tentang zina. 2. Tahap inti. Di sini 1. Penyajian masalah, pemutaran video, pembelajaran, dan pembentukan kelompok. Guru mempresentasikan video pembelajaran. Setelah pemutaran video, guru membagi peserta didik ke dalam 4 kelompok untuk mendorong kerjasama dan diskusi yang efektif. Critical thinking, peserta didik diminta untuk menganalisis masalah tersebut dengan mendiskusikan berbagai kemungkinan solusi. 2. Pengenalan metode Carshot. Di sini guru memperkenalkan metode Carshot dan memberikan kartu berisi konsep-konsep penting tentang larangan pergaulan bebas dan zina kepada masing-masing kelompok, termasuk pengertian larangan pergaulan bebas dan zina, dalil-dalil tentang zina. 3. Diskusi kelompok dengan Carshot. Di sini nanti ada collaboration, communication, critical thinking diperlukan. 4. Presentasi hasil diskusi. 5. Refleksi dan evaluasi. Guru memimpin diskusi kelas untuk menjawab kembali poin-poin utama yang telah dipelajari melalui kegiatan Carshot dan presentasi. Ketiga, yaitu tahap penutup. Kemudian guru memberikan tugas rumah untuk membuat ringkasan materi yang telah dipelajari hari ini dalam bentuk mind mapping. Kegiatan diakhiri dengan doa bersama diikuti dengan salam dari guru sebagai tanda berakhirnya pembelajaran hari ini. Mungkin itu modul ajar kurikulum merdeka, Pak, dari saya. Persilakan Bu Wulan untuk pendalaman, silakan. Baik, terima kasih. Oke, Pak Alex. Saya langsung saja yang pertama, Pak. Teori belajar yang Bapak gunakan untuk mengembangkan perangkat ini apa saja? Jelaskan singkat. Ya Bu. Teori yang saya gunakan dalam modul ajar ini, saya menggunakan teori kognitif, konstruktivistik, dan humanistik, Ibu. Di bagian mana yang konstruktivis? Konstruktivistik itu di bagian diskusi, Bu. Nanti di situ ada tentang dampak pergaulan bebas, Ibu. Yang humanis? Yang humanistik juga di bagian diskusi, Ibu. Nah, bedanya apa? Bedanya kan kalau konstruktivistik itu pengetahuan itu dibangun oleh individu melalui interaksi dengan lingkungan dan pengamalannya. Mungkin di sana nanti ada pengamalan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Oke, selanjutnya terkait TIPEC. Iya, Ibu. Bagian mana yang menunjukkan Bapak menerapkan pendekatan TIPEC? Di bagian tahap inti, Ibu, penyajian masalah, pemutaran video. Di situ nanti saya menggunakan InFocus dan laptop. Selain itu juga di bagian metode Carshot, di bagian pedagogical knowledge menggunakan kartu. Ya. Oke, selanjutnya terkait penilaian. Coba jelaskan perbedaan asesmen awal, formatif, dan sumatif. Ya,
Kalau misalkan penilaian yang saya gunakan memang formatif sama sumatif, Ibu. Kalau misalkan formatif itu penilaiannya di awal, terus di tengah pembelajaran, dan di akhir. Sumatif penilaiannya itu nilai yang saya gunakan itu nilai sikap dan nilai pengetahuan. Oke, kemudian selanjutnya terkait pendekatan HOTS. Nah, bagian mana yang menunjukkan Bapak menerapkan materi yang bermuatan HOTS atau soal yang soal dengan karakteristik HOTS? Ya, Ibu, di bagian pertanyaan pemantik, di situ ada soal, Bu. Apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas dan zina? Jelaskan perbedaan antara keduanya. Cirinya apa Pak soal HOTS? Cirinya di situ untuk mengukur kemampuan siswa untuk berpikir secara kritis atau tingkat tinggi. Ya. Oke, kemudian terkait proyek P5 PPRA, tema yang dikembangkan itu temanya apa, aktivitasnya apa? Di sini saya mengambil tema kearifan lokal pengurangan sampah, Ibu. Aktivitasnya nanti anak-anak itu membuat daur ulang dari sampah. Misalkan dari barang bekas, dari aqua membuat pot, nanti bisa untuk ditanami sayuran dan lain sebagainya. Oke, kemudian untuk PTK judulnya apa? PTK di sini peningkatan hasil belajar materi bahaya pergaulan bebas melalui metode PBL pada siswa kelas 10 SMK. Oke, TK. Oke, cukup Pak Fatkur, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wulan. Baik, Pak Alek, tadi materinya apa, Pak? Materinya larangan pergaulan bebas dan zina, Pak. Apa ayat Al-Qur'annya tentang itu? Ayat Al-Qur'an, wala taqrabu zina innahu kana fahisyah. Artinya apa? Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Bagaimana cara untuk menjauhinya? Cara kita untuk menjauhinya yaitu dengan cara kita harus bergaul dengan yang baik. Bagaimana mengatasi pergaulan bebas yang sekarang lewat media sosial? Kita kalau misalkan sebagai orang tua, kita harus membatasi media, membatasi teknologi. Caranya gimana? Caranya misalkan memberikan waktu untuk anak supaya anak tersebut tidak terjerumus dalam hal yang negatif. Nah, itu yang perlu ditekankan karena sekarang era media sosial, era bebas sekali, anak bisa mengakses pengaruh yang bermacam-macam, termasuk yang begituan, dan banyak sekali di kasus di berita-berita bahwa banyak kejahatan seksual karena pengaruh media massa. Itu yang perlu ditekankan, bagaimana kita bisa mengendalikan anak dari pengaruh itu, ini yang menjadi sangat penting, Pak Alek. Ya. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Ya, Pak. Dari surat Ar-Rahman. Udah, Pak. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Shadaqallahul azim. Cukup. Shadaqallahul azim. Silakan ambil kertas dan spidolnya. Ya, Pak. Tolong ditulis zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira. Terus, cukup, Pak. silakan ditulis nama, asal sekolah, difoto, dikirim ke saya via WA. Udah, Pak. Ya. Baik, saya kira cukup Pak Alek, silakan dikasih kalimat penutup. Ya, Pak, saya ucapkan terima kasih kepada tim penguji yang telah menguji saya. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya buat saya. Ditutup akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.